Iki guru sejati aku Nabi Khidir, ngono ya. Hati-hati. Jadi nanti apalagi saya Kanjeng Nabi. Ngaku. Saya Nabi Muhammad, terus jenengan akhirnya didampingi Kanjeng Nabi Muhammad di mana-mana. Balawi kan begitu ya. Barang siapa membaca Maulid Simtud Duror itu langsung ya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ngubah ngampel itu ya didampingi Kanjeng Nabi di sebelahnya. Di Tuban didampingi Kanjeng Nabi. Yang melihat itu tentara Belanda malah. Di Ngampel juga dilihat oleh orang Cina. Ya Kanjeng Nabi, ya tampan itu. Kanjeng Nabi nggak pernah ya ini. Ini berarti murni. Tapi kalau melalui mimpi ya, di waktu perjalanan apakah ketemu dengan leluhur Mbah Said Ali Rahmatullah, Mbah Sunan Ainul Yakin Giri, Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Derajat leluhur jenengan sendiri, Mbah Maktum Ibrahim Sunan Bonang, atau gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semoga semakin hari semakin bertambah kesadaran masyarakat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa qala aidan, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa dimanapun panjenengan semua berada di seluruh dunia, semoga senantiasa berbahagia. Amin, amin. Khususnya beliau panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Zainal Abidin dari Kabupaten Gresik, Kecamatan Dukun. Bukan berarti beliau seorang dukun, tetapi memang kecamatannya Dukun. Orang Jawa itu biasanya nama-nama gak gelem dukun tapi dukun. Sebenarnya artinya beda, antara ndu dan du itu beda. Kalau ndu itu fa'il, tapi du itu biasa kata dasarnya. Profesi sebagai seorang dukun. Beliau alhamdulillah malam hari ini secara spontan mendadak kita kedatangan seorang hamba Allah yang tidak seperti biasanya, alias luar biasa. Saya pun tidak mampu menjalankannya. Apa? Beliau seorang musafir, dulu berjalan kaki ziarah wali dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat, Cirebon nggih, ya nggih. Jalan kaki ziarah Wali Songo. Siapa yang berani? Siapa yang bisa? Gak ada. Bisa dihitung, tidak semua orang bisa. Bukti dari kecintaan beliau terhadap para kekasih Allah Ta'ala yang ada di Nusantara. Bahkan 2 kali beliau ditambah lagi selain ziarah Wali Songo, ziarah Wali Limo.
yang kita kenal di Jawa Timur Sojo, tetapi tambah lagi ada 11 ya ini. 11. 11 Aulia, ya. Aulia Illahi Ta'ala di Tanah Jawa. Tapi di antara 11 itu adakah satu atau dua yang Habib? Semuanya nggak ada. Semuanya nggak ada. Jadi Wali Nusantara semuanya. semuanya dari Aulia Illah di Nuswantara Indonesia Raya. Alhamdulillah beliau dikasih kekuatan lahir dan batin, himmatan, niatan yang sangat-sangat kuat, melebihi azimah. Ketika beliau tahun 2008 akhir menghadap Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Idris Marzuki Lirboyo Kediri, beliau seorang santri, seorang khodim dalem, pamit kepada beliau disangoni uang 90.000. Ziarah Wali Songo itu sangunya cuma uang 90.000 rupiah. Di akal, dipikir-pikir kaya apa ora masuk. 90.000 rupiah, tetapi beliau berpuasa. Puasa wisol nggih. Nggih. Daud. Betul Daud. Nek Daud kan selang-seling ini nyambung terus. Kalau orang dulu itu puasa dalailul khairat, tapi nyambung lebih dari 3 tahun. Nggih. Bapak Kiai Muhammad Zainul Abidin ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan dan tabarukan. Napak tilas membaca ayat-ayat Allah yang terserak di muka bumi ini. Karena beliau di Lirboyo itu sudah dikatakan futuh. Dari daerahnya sendiri penjenengan lulus aliyah gitu. Nggih. Masuk ke Lirboyo, ke Jurumiyah. Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, Jawahirul Maknun, dan Ukudul Juman. Iya. Balik dan balik. Malik Ramane. Nah, jenengan itu sudah doktor, profesor. Harusnya, karena aliyah dari Dukun Gresik, sana ya S1 4 tahun. Iya. Terus S2 2 tahun, 6 tahun. Ini lebih. Nah, ini akhirnya panjenengan malah milih sarkup, sarjana kuburan. Tetapi beliau tidak hanya mendalami spiritual kuburan saja, beliau juga kuliah S1, SPD, lalu S2. Beliau Romo Kiai Muhammad Zainul Abidin MPD, Nggih. Magister Pendidikan, ya. bukan MPDI, karena waktu itu ada kebijakan pusat yang menghilangkan I-nya. Iya, Nggih. nggih. Ada juga dulu kan SAG, itu juga hilang sekarang, nggak ada SAG lagi. Lah, doktorandus juga nggak ada. Jadi beliau ini orang yang istimewa dan akan berbagi ilmu dengan kita bersama malam hari ini. Seadanya yang menonton live ini. Nanti jika ada yang menyusul ya lewat rekamannya nanti. Kita akan menguli informasi dari beliau untuk bertolabul ilmi dari apa yang beliau alami ketika membaca ayat-ayat ilahi, mengaplikasikan dari kauli ke kauni dengan ziarah para wali. Padahal di dalam kaidah Islam murni yang asli itu tidak ada perintah, tetapi ini bersifat mubah. Safar itu hanya diperbolehkan, disunahkan ke Masjidil Haram Mekah, Masjidil Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa Yerusalem. Tetapi karena ini mubah, berarti tergantung niyah. Innamal a'malu binniyat. Arti niatnya macam-macam. Perkara yang mubah jika diniati dengan niat yang sholihah, ya akan menjadi amal saleh. Okay. Karena tidak ada larangan. Nah, ini kan termasuk khusus makomul khawas. Makom itu sebenarnya ada 2, tetapi 3 ditambah. Ketika saya membaca kemarin malam itu makoma ini saya artikan 3 karena fokus ke 3 makom. Ada khusus, khususil khusus, dan awam. Tetapi
yang lebih kerennya itu makomaini atau makomani, tergantung siake kalam alias makom khawas dan makom umum. Lah beliau termasuk dalam kategori makom khawas, orang khusus, dan beliau akan menyampaikan pesan-pesan dari para leluhur yang beliau temukan melalui kontak batin, ya. Tidak sama seperti apa yang disampaikan oleh Habaib Alawi atau Aulia Ilahi min Bani Alawi, tidak. Tapi ini benar-benar ada seleksi alam yang murni, karena beliau juga seorang duriyah Mbah Sunan Raden Qasim Sunan Derajat Sedayu Lamongan atau Paciran, dari jalur putri nggih. Ya, nggih. Mungkin perkenalan awal ini cukup sekian saya sampaikan kepada Romo Kiai Muhammad Zainul Abidin untuk menyampaikan sapa dan salam kepada para pemirsa semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kula sampaikan matur suwun dumateng Romo Yai Ikhya. Nggih. Ngapunten Yai niki. Kula niki mboten kiai. Lebih dari kiai ya. Karena amalan panjenengan itu melebihi tirakate para kiai. Nggih. Sepindah matur suwun kula saged swanten mriki ngaturaken terima kasih dhateng Gusti Allah saged swanten mriki sedaya niki nggih sampun kendhake Gusti Allah. Nggih. Kula jenengan boten tepang. Nggih. Kamur-kamur. Lah saged mutung panggitan mriki swanten mriki saged live sekalian. Nggih. Lajengipun kula niku badhe istilah ngono tahadus bin ni'mah dhateng Gusti Allah, nyritakaken pinten-pinten nikmat Gusti Allah ingkang dipulipaken dhateng kula. Nggih. Kula niki asli saking Desa Tebuwung. Desa Tebuwung nggih, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kabupaten Gresik. Gresik. Nah, dalam perjalanan kula niki tolak ukur atau tolak balik itu ketika pergi atau tolabul ilmi di dalamipun Romo Yai Ahmad Idris Marzuki Lirboyo. Di kula niki dalem mulai awal masuk sampai tamat aliyah sampai pindah kamar ke Tebuwung lagi. Balik desa. Boyong istilah boyong gitu lah. Cuma kula ngistilahkan pindah kamar. Tadi mungkin kalau tetap diakui sebagai santri beliau. Tetap. Amin. Insyaallah. Nah, niku dalam perjalanan niku kula banyak mengalami hal-hal spiritual niku ketika sudah di Lirboyo bersama Yai Idris. Kebetulan kula niku kan dalem Yai. Nanti saya kepanggil beliau. Jadi keluarga dalam khidmah tabarukan, melayani keluarga dalam, bersih-bersih, jaga toko, sawit-sayai gitu lah. Nah, teman-temanku di awal masuk pondok di tahun 1999. Akhir kula masuk Lirboyo kali guru kula Pak Khisomuddin. Nah, pas masuk niku, ketika masuk baru pertama masuk dapat 2, 4, 3 atau 5 hari lah saya masuk di pondok. Di situ kula didhawuhi kali rayinipun Mbah Idris ingkang ragil. Bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia. Penontonnya oh, begitu ya. Penontonnya dari luar negeri juga. Ya. Nah, kebetulan 5 hari saya masuk di pondok, di situ saya kemudian ada adiknya dari Yai Idris. Adiknya Yai Idris. Iya. Gus Akhlis. Di pondok beliau dikatakan sebagai majdub lah, panjang majdub. Ya. Itu kemudian datang menemui saya pas saya sisi di jaga toko. Kemudian beliau dawuh yang sangat mengangkat bagi saya. Apa pesannya? Nah, Kang,
kamu jangan sombong, Jangan sombong, jangan takabur, jangan dan jangan khianat. khianat. Itu 3 kata-kata yang menyentak di hati saya ketika saya baru menginjak di Pondok Lirboyo. Itu ada siri apa? Ya, itu perjalanan ke depannya. Nggih. Itu baru awal saya masuk di pondok. Kemudian dapat 3 bulan saya itu disuruh puasa, tapi yang menyuruh tidak ada orangnya, Yai. Ada bisikan, Bisikan ya. bisikannya itu suaranya kayak apa? Jenengan terima seperti frekuensi radio gitu atau gimana ya? Jelas suaranya jelas. Suara, Cuma nggak ada orangnya gitu. nggak kelihatan orangnya. Nak, mulai hari ini kamu puasa ya, puasa tolak balak gitu dawuhnya. Kemudian saya itu dapat sehari saya langsung sowan ke Yai Idris. Yai pripun iki Yai? Gimana ini Yai gitu. Bahasa saya apa? Nggih, Bahasa saya. Indonesia aja nggih. Banyak yang dari luar Jawa nggih. Gimana nih Yai? Oh gini, saya kemarin Yai dapat bisikan disuruh puasa, sedangkan saya baru masuk pondok. Ada di Lirboyo itu Yai nggak boleh puasa, Nggih, nggak boleh riyadhah dulu sebelum Nggih, kelas tamat alfiyah. ya gitu. Nggih. Nah saya baru mondok, beliau dawuh nggak apa-apa Kang, zaman puasa. Nah mulai saat itu saya puasa terus berlanjut sampai Berapa 8 tahun 11 bulan. 8 tahun 11 bulan puasa kecuali ayyamut tasyrik dan ayyamul aid. Nggih. Nggih, Aid ini nggih, gitu. ya. Jadi puasa terus nyambung terus. Tidak puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, tapi langsung. Langsung ya. Nggih, 8 tahun 11 Bulan. bulan. Hampir 9 tahun. Nah, Kurang 1 ya. bulan. Iya, 1 tahun. Nggih. Nah, kemudian perjalanan lagi ketika di dalam itu setiap malam Jumat saya itu langsung biasa itu tabarukan ziarah ke aulia yang ada di kota Sekitar Kediri. Kota Kediri. Kebetulan saya dalam berarti di luar posisinya di pasar, dan ini ada sepeda ontel saya buat untuk ziarah. Nah ini pengalaman yang istilahnya di luar nalar. Saya sekali lagi tahadus bin nikmah. Ini bukan permintaan saya semata-mata, tapi mungkin kehendak Gusti Allah lah. Nggih. Di tahun 2004 masuk malam 6 bulan Ramadan, saya itu ziarah ke makamnya Syekh Abdullah Mursad. Syekh Abdullah Mursad. Mursad, konon beliau adalah menantu dari Pati Gajah Mada saat itu. Pati Gajah Mada. Beliau utusan dari Demak, Kediri juga ya ini. makamnya di Kediri, berbatasan dengan Nganjuk. Oh, berbatasan Nganjuk. Pas saya sowan ke situ, saya tahlil. Di tengah-tengah tahlil beliau kok nampak jelas dengan mata kepala saya, Fisik ya. fisik langsung lenggah di hadapan saya. Padahal di situ ada apa itu? Selambu. Tirai, selambu, Selambu. selambu warna hijau. Waduh, ini apa ini? Batinku ini bergejolak nih. Bener apa? Di sekitar jenengan ada orang lain? Ada, Ada, tapi nggak melihat. nggak melihat. Nah, ini namanya Majdzub versi Kiai Nusantara dengan Majdzub versi Ba'alawi itu beda. Nah, ini monggo teruskan. Nah, niku akhirnya bergejolak hati kula. Kemudian setelah itu saya kembali ke pondok, kemudian tanya kepada guru saya, Pak, Sebentar. Pesan dan kesan wasiatnya Romo Kiai Mursad apa isinya? beliau cuma gini aja, tolong dihentikan dulu apa itu namanya tahlilnya. Tahlilnya. Iya, saya pulang dulu ke pondok karena di pondok ada yang mencari gitu. Dia mencari. Nah, gitu akhirnya saya kembali ke pondok. Kemudian paginya saya sowan ke guru saya. Kok nggak enak ini? Saya takut itu nanti bukan beliau tapi Setan, saya jin. bilang Nggih. ini yang saya takuti. Ternyata guru saya dawuh itu memang benar, beliau adalah Mbah Abdullah Mursyad. Masya Allah, akhirnya kulo, Masya Allah, kulo niki gimana ya orang-orang seperti ini kok, ya alam lah gitu. Akhirnya mulai saat itulah ada semacam komunikasi dengan para leluhur itu Nyambung. agak ya. nyambung gitu. Jadi frekuensi gelombang udara
jenengan terima, jenengan sambung hubungkan dengan dunia lain, Dunia lain ya. dengan dimensi lain. Dimensi lainnya. Tapi bukan dimensi jin, nggih, tapi Coba dimensi di antara Leluhur mungkin. leluhur alam barzakh. Nah, Dari dimensi 5 sampai dimensi 9 tergantung apa yang jenengan temukan dan yang menemui panjenengan, nggih. Nggih, monggo dilanjut. dan itu saya tidak pernah belajar itu loh. Itu murni cara Otodidak, kalau laduni. lah walam lah. Yang jelas itu saya nggak pernah melakukan hal seperti itu supaya bisa komunikasi dengan beliau. Oh, berarti tidak jenengan inginkan. Nggih, lah. aku tak melakukan puasa mutih 7 hari, pati Biar geni ini, 1 sampai 3 hari supaya saya bisa menemui wali ini, wali itu, atau jin ini, jin itu, Iya. khodam ini, khodam itu. Enggak ada niat itu. Nggak ada niat itu. Nggih. Sama sekali Nggih, murni. nggih, nggih. Nah, setelah itu saya pulang dapat kabar beliau memang itu beliau adalah Mbah Abdul Mursad. Saya langsung terjun, ya Allah, mudah-mudahan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Amin. Nah, itu perjalanan saya. Itu belum ke Wali 9 itu, masih di pondok ya. Masih di pondok. Masih di pondok. Tadi banyak beberapa kejadian yang mungkin hari ini nggak bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Nggih, Ya. nggih. Langsung setelah tamat Nggih. dari pondok 2008, 2008 akhir, sebelum saya pindah kamar ke Tebuung atau Boyong lah, Boyong saya bahasanya. sowan ke Yai Idris. Ya, itu Nah, masuk. Nggih, nggih. ini ngapunten. Nah, di bahasa Indonesia. Nggih. Pengapura Yai, saya ini mau punya hajat untuk ziarah ke Wali 9. Wali Songo. Wali Songo. Nah, pas saat itu Bunyai itu di sebelahnya. Bunyai Adinia nggih. itu di sebelahnya beliau. Cuma beliau, nang gimana no? Nan apa nih? Naik apa no? Ngapunten iki kula berjalan kaki. Sakal Bunyai saat itu nangis. Bunyai nangis, Bunyai itu nangis. Melihat tekad panjenengan. Iya ini jalan kaki, Bunyai nangis. Ya Allah, teman tak kang, tenang tak, ini sungguhan tak kang. Nggih Bu, kula melampau. Niku akhirnya, sana nggak sengaja mungkin. Ya kok napa itu? Saku ya. Kemudian dikasih jebret. Berapa ya? Nah ini saya dulu kemudian saya itu kalau family ke kamar kalau buka kok 90.000 ya. Isyarat dari 9 Wali Songo. Nah ini Wali Songo 9.000, enggak 100.000 lah, wali 10. 90.000. Enggak, berarti enggak 100.000 kan wali 10 nanti. Kalau 110.000 berarti wali 11. Nah, ini kok bilang isyaratnya seperti itu. Ya Allah. Sama seperti Atlas Wali Songo. Songo duitnya 90.000 rupiah. Ya Allah. Ziarah Wali Songo sanggup 90.000. Siapa yang berani? Pengumuman saya Indonesia nggak ada yang berani. Saya pun nggak berani. Saya nggak berani. Nggak ada yang bisa melakukan ini. Ya Allah. Beliau bukan seorang gila ODGJ, itu enggak. Sama seperti guru saya. Dulu rambutnya jenengan gondrong atau enggak ya? Nanti kontrol. Nanti gondrong seperti Gus Maksum. Nah ini persis guru saya. Ya Allah. Dulu pernah majeluk, tapi tetap nggak meninggalkan sholat. Nah gitu. Tidak macak gila, nggak nutup aurat. Biasa. Terus akhirnya setelah 90.000 jenengan buka di godaan Ya, bahasa santri kan godaan. Terus akhirnya jenengan berangkatnya besok paginya atau malamnya. Itu saya dapat isyarat lagi melihat mimpinya. Gini mimpinya, kamu nanti berangkat 3 minggu setelah Lebaran di tahun 2008 akhir. 3 minggu, berarti kan Syawal. tanggal 21 Syawal. Nggih. Pas kula buka ternyata itu hari Rebu Pon. Pas betul kula. Lahiri panjenengan Rebu Pon. Nggih. Hari Rabu pasaran Pon. Nggih. Legi paing Pon wage kliwon. Nah, ini untuk kawan-kawan yang di luar Jawa, di Penanggalan Jawa itu dulu nggak ada nama hari. Harinya itu beda seperti Ahad, Senin dan lain sebagainya, dan ada pasaran. Legi paing Pon wage kliwon, Rebu Pon Pon dengan nggih. mulai Rebu Pon. Nggih. Dan nanti Pak Icawah berakhir juga Rebu Pon. Pas ketemunya tadi diri juga di weton saya Rebu Pon. Nah, seperti Kanjeng Nabi lahir hari Senin, tapi nggak ada ponnya.
ngarap ngono hitungane Enggak. nanti disesuaikan ya dengan betal jemur ada makna. Tak minum. Tapi nggak ada lagi paling pun wagi kliwon di Mekah itu nggak ada. Buku wijil misalkan. Enggak ya. Ya Allah. Santai ya, nggih, santai. Para pemirsa dan pendengar semua, ini edisi khusus mentajrib sekaligus meminta pendapat informasi keilmuan dari seorang kiai yang pernah menjalani topo mili seperti air setiap jalan dilewati. Demi kecintaan beliau terhadap para wali min aulia illahi, yang akhirnya beliau mulai Dari Kediri. boyong ajeng boyong Nggih. hari Rabu Pon itu di tanggal 21 Syawal. bulan Syawal, 3 pekan setelah hari raya. Ya. Berangkat dari Kediri menuju ke mampir-mampir dulu mestinya nggih. Mojo Agung. Mojo Agung, Mbah Nggih. Said Sulaiman nggih. Majampes. Mbah Hasan Jambes. Majampes nggih. Akhirnya sampai Ngampel. nggih. Ngampel. Lah, di tengah perjalanan jenengan apakah dapat tambahan uang saku dari teman-teman? Wah. Kebetulan itu saat itu saya belum banyak kenal teman. Oh, gitu nggih. Nggih. Berarti murni 90.000 Nah, nanti atau ada tambahan sedikit uang panjenengan sendiri? saya sanggup 12.000. 12, bukan 1.200.000. 12.000 rupiah di Iya. tahun 2008 itu ya Iya, tidak iya. jauh beda dengan nominal nilai uang sekarang ya. Iya. 12.000. Berarti 102.000. Nah, gitulah. Lan jenengan posisi puasa, Posisi puasa. kondisi puasa. Ketika panjenengan siangnya puasa, apakah ada istirahat setengah hari, jalan sampai jam 12, lalu dari jam 12 sampai sore istirahat tidur, lalu setelah berbuka, setelah sholat isya kembali meneruskan perjalanan begitu? Ya. Dari begini, ketika saya berangkat kan jam 3 menjelang subuh dari Boy itu. Jam 3 menjelang Jam subuh. subuh ya, kemudian karena saya untuk mencari keluar subuh sudah di luar Liboyo lah. Oke. Kemudian teman saya ada yang adzan, salaman semua, saya berangkat. Nah, dalam perjalanan itu sebelum saya masuk ke mana itu ada pengalaman yang sangat lagi. Oke. Sebelum masuk ke Mojo Agung, Mbah Said Sulaiman, saya itu pengen buang air besar. Nggih. Akhirnya terpaksa nggak ada. Ada musola, nggak ada WC-nya. Gak ada WC. Akhirnya wis saya dengan terpaksa saya sholat dulu. Nah, di situ saya ketemu dengan orang tua. Orang tua ya Ada di Mojo Agung. sosoknya manusia asli. Manusia asli, Nggih. manusia asli. Kemudian posisi kaki saya ini sudah bengkak nih. Kaki sudah bengkak karena 3 hari perjalanan. Nggih. Bengkak. Nah, dia ketemu dengan beliau, ngakunya itu beliau namanya Pak Latif Pak Latif di Mojo Agung, Jombang. Mojo Agung. Jombang. Setelah ngobrol-ngobrol, kemudian perpisahan. Sebelum pisah, saya dirangkul. Gini, ya Allah, sampai menangis beliau itu. Ada apa ini? Ya akhirnya saya buka tas, saya kasih baju putih, saya kasih ke beliau. Terus begini ya, Iya, jenengan rangkul-rangkulan iya. ngasih Saya kasih baju. baju putih. Jenengan belum ke kamar mandi berarti? Belum. Nah, ini belum ke kamar mandi. Nggak ada, nggak Ini ada. inilah yang namanya Ya ya Allah. saya ini bisa jadi narasumber dan bisa tukang ngulik sumber. Jadi kami akan detail ya dalam wawancara Rama Yai Muhammad Zainul Abidin ini. Nggih. Jadi setelah jenengan kasih baju tadi, orang sepuh tadi bilang apa ya? Kemudian saya dirangkul lagi. Dirangkul lagi. Tanpa bilang apa-apa. Ada chemistry secara rohani ini namanya. Dia dirangkul. Kemungkinan di dalam dirinya orang sepuh tadi itu ada frekuensi yang nyambung dengan panjenengan Nah, dimensinya. mungkin beliau ya. Nah, kadang-kadang kita itu memahami rizki dari ilahi
langsung lewat malaikati, itu keliru. Nggak gitu. Kadang melalui sesama kita ini. Jadi di dalam dirinya orang tua tadi itu mungkin ada jiwa-jiwa suci, insting dari ilahi yang terkoneksi akhirnya supaya membaca jenengan kok seakan-akan ada kecocokan. Oh, berarti ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang sudah punya niatan kuat, ya. Orang yang punya himmah yang sangat kuat, azimah yang sangat kuat. Terus akhirnya setelah itu beliaunya setelah itu ya, ada kejadian karena dia bilang kaki saya bengkak itu tadi, sakal, setelah itu langsung hilang bengkaknya. Langsung kempes biasa, murni. Akhirnya perjalanan sampai dari Jakarta sampai Cirebon, alhamdulillah nggak pernah lagi yang namanya sakit kaki. Padahal itu belum jauh ya, kan tapi pertama 3 hari agak bengkak. Iya, 3 hari bengkak. Setelah itu alhamdulillah sampai dari Jakarta semuanya alhamdulillah nggak pernah. Pak Latif, namanya Pak Latif. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu lagi. Belum pernah ketemu, apakah masih hidup atau wafat? Iya. Tapi saya tahu musolanya, sudah tahu cerita cuma saya belum sempat sowan ke beliau tadi. Jadi ini ada hikmah di balik perjalanan mukodimah beliau belum Wali Songo, ini masih Batunan Maju Agung. Mas Sulaiman. Sampai biiznillah bisa sembuh secara cepat bengkak kaki panjenengan sehingga bisa melanjutkan kembali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tetap jenengan mempunyai niat yang sangat kuat, tanpa kena lelah, pengen sampai futuh, sampai sesuai dengan maksud dan tujuan hajah panjenengan. Yang akhirnya siangnya puasa, lah kalau berbuka puasanya uang 102.000 3 hari ya habis sih, nggak sampai lah 3 hari habis. Terus jenengan makannya apakah minta-minta, apakah memang dalam niat panjenengan itu saya tidak akan minta-minta, tapi rezeki dari Allah sendiri yang akan menggerakkan orang supaya mengasihi panjenengan. Bagaimana? Itu ada dari teman atau guru lah sebenarnya. Itu punya saran mulai awal dan itu saya amini. Karena saya nggak akan minta kepada siapapun pada saat itu. Dan alhamdulillah ketika buka puasa atau sahur itu pasti ada rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah tanggung jawab Allah. Allah menciptakan makhluknya ya sekaligus bertanggung jawab untuk merawat makhluknya itu dengan rizkinya. Ada rizki yang min haitsu yahtasib, seperti saya kalau di kantor kan setiap bulan ada gaji. Dan ada yang min haitsu la yahtasib seperti yang dengan alami lah. Oke, kalau 1-2 hari kan nggak masalah, nggak usah minta lagi. Uang nggak punya, ya kan? Siang puasa, jenengan kok yakin pasti ada yang mengasihi saya atas ridho Allah Ta'ala, itu bagaimana prosesnya? Kalau namung yakin tok, jadi modalnya cuma al yakin itu tadi. Alhamdulillah dalam perjalanan selalu hampir setiap saya buka puasa ada yang mengasihi. Dan jenengan menghindari tanpa meminta dan menghindar dari makan barang yang haram. Misalkan di jalan ada mangga, enggak pernah. Jenengan bawa, jenengan simpen di tas panjenengan buat buka. Enggak. Oh, gini. Alhamdulillah. Berarti sudah tekad dan niat. Bawa tongkat ya? Enggak bawa tongkat. Biasa saja. Ini hampir sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub itu mendapat gelar Isra karena sering jalan pada waktu malam. Akhirnya hamba Allah yang berjalan di waktu malam akhirnya menjadi Israel, yang akhirnya anak cucunya menjadi Bani Israel. Rasulullah SAW itu juga Isra, tapi bukan kemauannya sendiri.
asro, Allah sendiri yang Ya menjalankan. Tapi kalau jenengan bukan asro tapi isro, isro atas kemauan sendiri, niatan sendiri. Dan apakah ada pahalanya? Ya kita kembalikan kepada al-umur bil maqasid. Setiap perkara itu tergantung tujuannya, niatnya. Itu. Misalkan saya makan, kalau sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna terlaksana dengan adanya pendukungnya, maka melakukan pendukung ya, menjalankan pendukung ya, akan minumnya itu juga ya wajib. Berarti kalau jenengan mempunyai niat secara khusus seperti itu, berarti jenengan juga harus yakin ya bahwa apa yang saya lakukan ini termasuk bagian daripada ibadah gitu ya, gitu. Iya, iya. Karena niat innamal a'malu binniyat itu. Karena ini memang amalan yang bersifat mubah. Oke. Kalau tidak diniati ya maka ya iman-iman gitu loh, nggak dapat pahala. Minimal pahala kesehatan dunia. Jangan setelah itu tidak pernah mengalami sakit lutut atau apa ya? Alhamdulillah sampai selesai saya nggak pernah sakit dan tubuh ini alhamdulillah terparing sehat Terus. Alhamdulillah. Yusuf penjenengan sekarang 50 43. 43. Masih tuaan saya. Tetapi fisiknya kuat panjenengan jelas. Saya nggak pernah jalan kaki sampai segitunya. Berarti berakhir di hutan Gunung Jati Cirebon. Iya, Syekh Sadatul Kahfi. Syekh Datul Kahfi. Iya. Mohon maaf saya ini nggak nyeting dulu sebelum acara live ini. Jadi saya tuh suka yang natural, spontan. Ya. Jadi nggak ada setting-settingan, edit-editan. Terus jenengan ketika di saat-saat terakhir menjelang panjenengan berbuka itu, jenengan berada di hutan ya, ketemu dengan siapa ya? Oh itu orang tua lagi atau gimana? Itu menjelang hampir selesai itu dari Sunan Gunung Jati sudah selesai itu. Sudah selesai. Ya, kemudian saya sowan ke gurunya. Ya, insyaallah. Syekh Datul Kahfi niku saya itu bawa pakaian kotor, mau cuci baju. Di sana saya diusir sama seseorang. Pergi gitu. Mungkin dianggap gembel mungkin ya. Tapi jenengan kan nggak matak gembel kan? Betul niku biasa mawon. Itu diusir aja. Nah, pas di tengah-tengah hutan Syekh Datul Kahfi niku ada itu lagi hatif lagi, suara tanpa rupa. Hawatif suara tanpa rupa. Yang mengatakan begini. Nah, hari ini sudah selesai, sampean sudah menemukan jati diri, seperti itu. Itu suara yang masuk yang saya dengarkan itu. Akhirnya apa itu? Setelah itu ada orang yang mencari kayu itu, mencari kayu. Laki itu perempuan ya? Laki-laki itu. Nah, kok dilalah membawa kopi sama pisang goreng. Jenengan sudah nggak puasa lagi ini berarti? Akhirnya itu masih puasa. Cuma teman saya itu menyuruh membatalkan. Karena sudah selesai. Dapat itu tadi. Sudah selesai itu. Aku lebih bingung. Sudah sampurna. Enggak, aku lebih bingung. Ya Allah, gimana ini? Akhirnya teman saya tadi, guru saya itu, makan aja gitu. Akhirnya saya makan gitu. Nah itu bertepatan lagi dengan hari kelahiran saya. Hari kelahiran. Di Rebupon. Awal berangkat juga hari kelahiran. Pas terakhir selesainya juga hari kelahiran. Ada berapa bulan ya itu? Itu setelah itu saya masih perjalanan lagi ke Jakarta ya. Masih melanjutkan lagi ke arah Jakarta, ibu kota Jakarta, ke barat lagi. Jalan kaki atau nih Pak kereta? Saya pulangnya naik kereta. Pulangnya naik kereta. Dari Cirebonnya ke Jakarta? Itu selang-seling kadang. Karena itu di situ ada beberapa ujian yang luar biasa ya. Ujian. Ujian ternyata ujian berjalan kaki itu kalau pegel gitu mungkin biasa ya. Tapi ternyata ujian yang lebih berat dari itu ada. Apa ya? Berupa apa? Itu lawan jenis. Lawan jenis itu berarti perempuan. Karena beliau laki-laki. Nah, ini normal. Itu kepingin ngerayu panjenengan supaya melanggar aturan ajaran agama panjenengan. Tapi jenengan lolos gitu.
Ya alhamdulillahirobbilalamin Yai. Kemungkinan di dalam diri wanita tadi juga ada unsur syaitani yang kepingin menguji. Mungkin juga dapat ilham dari ilahi. Kuat apa enggak jenengan? Kemungkinan juga bisa. Jadi jenengan akan sia-sia amal panjenengan perjalanan dari Kediri sampai ke Wali Songo, Mbah Sunan Gunung Jati, sampai ke mencoba lagi ke barat lagi, berarti akan sia-sia. Nih. Ya Allah. Jika jenengan melanggar. Nih, tapi alhamdulillah hidayah Allah selalu menyertai panjenengan nggih. Hari selamat ini. Selamat Ya nggih, Allah. alhamdulillah. Dan ini saya teringat ya, tadi bapak saya itu pernah cerita sama saya. Dulu bapak saya ketika masih muda bekerja di Surabaya itu juga pernah disuruh ke kamar sama seorang wanita. Seperti Nabi Yusuf ceritanya ini. Ya Ya. Allah. Nabi Yusuf dirayu-rayu sama Zulaikha itu sampai digandoli dari belakang kuek bajunya ini. Akhirnya bagaimana Abah panjenengan? Tergoda? Alhamdulillah beliau selamat. Selamat. Jenengan selamat. Dan memang dari dulu paling yang saya takut itu seperti ini. Cobaan ini yang paling berat bagi saya, itu paling berat seperti itu. Inna kaidakunna azim. Daya wanita-wanita itu sangat luar biasa. Oke, pengaruhnya, besarnya pengaruh. Sampai itu saya matur ke Yai di situ. Setelah Yai pulang Idris, dari perjalanan, Nggih. saya kembali lagi ke pondok itu. Ke Pondok Lirboyo. Saya cerita sama Yai, Nggih. kok Yai Idris sampai ketawa sampai lebar ketawanya itu. Sampai lebar ketawanya. Baru kali ini Yai ketawa sampai lebar gitu loh. Cekakaan. Sampai saking Nggih. saking lucunya mungkin. Coba seperti itu Yai. Alhamdulillah tabarik Gusti Allah, dikasih Gusti Allah keselamatan sampai selesai. Itu saya syukuri sampai hari ini Yai. Saya buat sebagai cerita. Dan ini juga saya ketika sowan ke Yai terakhir itu sebelum beliau sedo kan, Nggih. tahun 2015 sedo ya. Itu masih ada waktu 5 tahun lah. Nah ketika saya sudah sampai di pintu, beliau dawuh gini, nah santri itu harus bisa membuat cerita yang bagus buat anak-anak turunnya kelak gitu. Itu saya masih ingat dawuh beliau seperti itu. Nggih. Nah ini makanya saya berdoa kepada Allah semoga bisa menjalankan titahnya beliau sampai sekarang. Makanya saya nggak mau istilah boyong dari pondok, saya nggak mau Yai. Pindah kamar. Tetap. Jadi semoga diakui sebagai santri beliau. Oh. Itu saya pribadi. Seperti itu. Ini beliau termasuk orang yang sangat tulus, tidak mengandalkan fulus, apalagi kepingin dianggap sebagai orang khusus. Dengan ketulusan hati beliau akhirnya terpancarlah ketulusan itu dalam sepak terjangnya kehidupan beliau ketika sudah boyong dari pondoknya menuju ke tempat tinggalnya di daerah Dukun, Gresik, Jawa Timur. Dan alhamdulillah tetap bisa bermanfaat untuk ummah nih, sampai sekarang ya ini. Amin, amin. Ya ini yang paling penting lagi, tidak hanya perjalanan Wali Songo yang pertama jenengan tempuh, tapi juga panjenengan setelah itu Iya. menjalani lagi jalan kaki ziarah Wali Limo, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Sampai Tuban kan mestinya ya, Tuban, iya. sampai Tuban, Basunan Bonang. Berapa kali ya? 2 kali. 2 kali jalan kaki lagi. Itu karena kangen ya. Kangen kepingin mengenang memori. Lagi itu. Makanya ya ngapunten ya, Kembali. ngapunten ya. Kalau ketika saya ikut ziarah Wali Songo naik bis, Nggih. ketika dari Pati kemudian Masjid Agung Pati ke atas ke Muria, Nggih. itu saya langsung meneteskan air mata ya. Mengenang perjalanan paling berat secara fisik Secara itu naik ke Naik Gunung Muria. tangga Gunung Muria. Jenengan istirahat di Masjid An-Nur Kabupaten Pati Bumi Minatangi. Subuh. Terus subuhnya Setelah subuh berangkat. jenengan naik lewat Naik jalur Gembong. Jalur gunung ya. lewat Gembong. Iya, Gembong. Jalur gunung. Lawang saya naik tangga dari parkiran makam Sunan Muria aja nggak berani. Ada 340 berapa tangga itu saya nggak kuat ya. Saya ngojek. Dan jenengan jalan dari An-Nur, bukan dari An-Nur saja. Iya, dari bagaimana? Ya, alhamdulillah. Saya ngalami berapa tangga itu langsung ngojek saya 20.000 rupiah sampai atas sana. Dari atas nih. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Semoga Yai langkah panjenengan diikuti nafas yang jenengan niati dengan niat
baik ini jenengan dicatat oleh Allah menjadi amal soleh Amin amin. dan akan membawa benih yang sohih ya Amin, amin. terhadap dzurriyyah panjenengan nanti. Amin amin amin. Amin. Dan akan dikenang oleh anak cucu panjenengan bahwa abahnya, mbahnya, buyutnya dulu itu seorang ahli tirakah. Nah, ya. Bukan orang biasa, orang yang mempunyai niat, himmah dan azimah yang kuat. Tidak seperti kebanyakan orang seperti saya, kan? Nggak seperti saya. Jadi ini termasuk bagian daripada keistimewaan panjenengan. Walaupun secara intelektual keilmuan jenengan tidak futuh menjadi seorang alim alamah, tapi jenengan cerdas secara emosional, spiritual, tidak hanya intelektual saja. Sebab kalau jenengan sudah futuh di Lirboyo itu kan sudah ukudul juman. Jurumiyah, Mriti, Alfiyah 2 tahun, Jawahirul Maknun 2 tahun, 1 tahun Jawahirul Maknun, terus 2 tahun ini ukudul juman. Ini ilmu balaghah. Tapi kalau di Ploso enggak, beda. Beda lagi. Di Ploso itu sampai Jawahirul Maknun tok. Ukudul juman buat ngaji. Buat ngaji ke Ramayai. Jadi beda. Jadi ya saya tahu tunggal alma mater, cuma saya nggak cerita ke beliau. Jadi beliau Romo Kiai Muhammad Zainul Abidin ini ya seorang santri sekaligus seorang kiai. Tabarukan beliau ke Kiai Haji Idris Marzuki, kawan dari kiai saya, Romo Kiai Haji Muhammad Yunus Al-Hajj. Jajar Durenan Sumber Gayam Durenan Trenggalek Jawa Timur. Jadi beliau mendapatkan keberkahan dan insya Allah dari perjalanan beliau yang membaca ayat-ayat di sekitar beliau lalui di perjalanan itu benar-benar pasti ada yang tidak bisa jenengan ucapkan melalui kata-kata ya. Pengalaman jenengan loh, mestinya gitu. Ada sesuatu yang jenengan rahasiakan yang tidak jenengan sampaikan ke saya dan kepada para pemirsa semua. Pasti saya percaya karena lazat nikmatnya perjalanan jalan kaki itu beda ketika kita berjalan naik kendaraan ya. Pasti ada seninya tersendiri. Apalagi ini berhari-hari. Jenengan tubuh warek pengalaman hidup yang akhirnya jenengan bisa mensyukuri nikmat hidup rizki berapapun jenengan akan qanaah bisa menerima. Inilah yang namanya sesuai dengan yang jenengan terima di akhir perjalanan pas Wali Songo bulan yang Wali Limonya Cirebon itu jenengan sudah menemukan kesempurnaan hidup jati diri siapa diri panjenengan sebenarnya dan akan kemana seperti apa. Tapi yang penting Yai, jika ada bisikan-bisikan yang aneh ya, hatib atau hawatif yang jenengan filter melalui ya jenengan saya yakin wis futuh ya dalam kitab-kitabnya gitu. Walaupun begitu tetap berkonsultasi dengan kawan-kawan yang lain agar jangan sampai digelincirkan oleh syaitonal insi ataupun jinni. Wah, ini guru sejati aku Nabi Khidir, hati-hati. Jadi nanti apalagi saya Kanjeng Nabi. Ngaku. Saya Nabi Muhammad, terus jenengan akhirnya didampingi Kanjeng Nabi Muhammad di mana-mana. Balawi kan begitu ya. Barang siapa membaca Maulid Simtud-Duror itu langsung ya Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ngubah ngampel itu ya didampingi Kanjeng Nabi di sebelahnya. Di Tuban didampingi Kanjeng Nabi. Yang melihat itu tentara Belanda malah. Di Ngampel juga dilihat oleh orang Cina. Ya Kanjeng Nabi, ya tampan itu. Dan jenengan nggak pernah ya ini. Ini berarti murni. Tapi kalau melalui mimpi ya, di waktu perjalanan apakah ketemu dengan leluhur Mbah Said Ali Rahmatullah, Mbah Sunan Ainul Yakin Giri, Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Derajat leluhur jenengan sendiri, Mbah Maktum Ibrahim Sunan Bonang, atau gimana ya, ada yang menemui untuk masalah itu mungkin saya nggak bisa menyampaikan gitu. Jadi pengalaman pribadi, spiritual pribadi itu. Alhamdulillah. Dengan
bisa futuh menjalani lulus ujian, dan bahkan apakah ada keinginan lagi untuk wali limo lagi ya? Allah alam ya. Allah alam ya. Jadi ini termasuk tidak merupakan perintah, sekali lagi kawan-kawan dari Wahabi, Salafi, wah itu ya itu bagi orang umum, ini kan orang khusus ya. Segala sesuatu yang mubah akan diniati dengan niat yang saleh, itu akan menjadi amal yang saleh juga. Itu. Jadi sama dengan kerja cari uang gitu lah. Nah ini kan untuk menguatkan itu tadi batin panjenengan Kiai Muhammad yang berusaha bercita-cita untuk diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan di dalam hidup panjenengan selalu menjadi hiasan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Zainul Abidin, Ali Zainal Abidin, leluhurnya Pak Alawi. Ali As-Sajjad, orang yang selalu bersujud, yang menjadi hiasan bagi orang-orang yang abid atau senantiasa beribadah kepada ma'bud al-ilah, yakni Allah Jalla wa Azza Jalla Sya'nuhu. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, jenengan lihat dan dengar secara nyata, inilah beliaunya, orang yang sangat istimewa, yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang termasuk saya dan kemudian panjenengan juga. Ini namanya wali majdzub, dijaga oleh Allah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Digoda wanita, Allah nggak kena. Nah, ini kan termasuk jenengan semoga selamanya dilindungi oleh Allah. Seadanya nggak dilindungi oleh Allah, sing kuat setane. Kelas bahasa Iso aja, ya, wong kelas Adnan Oktar ya. Harun Yahya ya kena kok. Berat itu. Jadi kalau tanpa perlindungan, hidayah, inayah, maunah, karomah dari Allah nggak akan bisa. Jadi kita selalu memohon kepada Allah, jangan sombong. Saat ini kita masih dalam kondisi mendapatkan hidayah, karena ini adalah anugerah dari Allah yang Maha Rahmah. Oleh sebab itu, ini untuk pelajaran atau hikmah bagi kita semua, bahwa antara Kiai dengan Habib Alawi sama-sama majdzubnya itu beda. Dimensinya itu beda. Ini dengan kangelan temenanan. Habib Abu Bakar Assegaf Gresik enggak. Habib Wan Sehan Jakarta enggak. Habib Ja'far Al-Kaf Kudus no. Benar. Tapi kalau para kiai, ya insya Allah nanti nih, jenengan jadi kiai besar, nih, menjadi pembimbing para murid, ngaji, akan lebih berkahi. Walaupun murid panjenengan nanti tidak jenengan aturi supaya melakukan apa yang jenengan lakukan, tapi paling enggak bisa ngajar ngaji, walaupun sidik, nih, barokai. Ziyadatul khairnya ini benar-benar terbukti. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, apakah jenengan, ini saya tanya lagi, jika nanti Allah mengamanai panjenengan santri-santri atau putra-putri, apakah jenengan kasih ajaran supaya mengikuti jejak lampah panjenengan? Yang saya tekankan itu puasa ya. Puasa ya. Iya. Puasa sunnah, Kemis, Senin Kemis saja. Kemis, kemudian puasa beton. Nah, itu untuk masalah berjalan kaki ini saya nggak bisa memaksa. Nggak bisa memaksa. Jadi untuk puasa insya Allah. Nah, ini jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti kalau jadi muridnya Ramiyai Muhammad Zainul Abidin, kok anakku dikongkon melaku jarang wali songo. Enggak, zaman itu sudah beda. Beda. Lah ini ya, ada satu koneksi penting ya yang dapat kami tangkap ya, bahwa jenengan baru-baru ini mendapatkan isyarat dari Sayyidah Fatimah Maimun binti Maimun di Leran Gresik. Itu apa isinya ya? Tolong jenengan sampaikan kepada saya dan kepada para pemirsa semua. Oke, niku ketika saya kemarin perjalanan Wali 5 Jawa Timur ya, Jawa Timur, saya sowan ke beliau Nyai Fatimah binti Maimun di Leran Makam Panjang itu. Gresik. Beliau berwasiat supaya jangan sampai melupakan kepada leluhur kita yang asli.
leluhur kita yang asli. Nggih. Jangan sampai itu pesan beliau. Insya Allah kalau amanat itu kalau lampahi ya saya lampahi, saya laksanakan lah. Nggih. Berarti ini bolehkah saya syarai? Allah Matannya itu kan itu isinya. Saya syarai, saya bahas panjang lebar bahwa kita jangan sampai lupa terhadap leluhur atau orang-orang hebat, orang tua-tua kita dulu. Yang asli Nusantara, mestinya begitu. Jangan justru malah jamaah, kiai, santri kiblatnya ke Ba'alawi. Kiblatnya ke Habaib. Meninggalkan kiai, guru ngaji, lali karo leluhur dewi. Lah ini jangan sampai terjadi gitu loh. Tidak hanya yang ada di Jawa, di Madura, di Kalimantan, Borneo, atau di Sumatera, atau di Sulawesi, Nusa Tenggara, Ternate, Tidore, Papua, semuanya, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina sana, sama leluhur panjenengan. Jangan dilupakan karena jasa-jasanya sangat besar, apalagi di saat kondisi seperti ini. Kita ini mencoba untuk diikat lalu digiring untuk mencintai cucu nabi palsu di Indonesia ini. Harus justru lebih dekat lagi dengan leluhur kita. Mungkin min jumlatil auliya illahi ta'ala, atau dari kalangan Mbah Buyut kita sendiri juga jangan lupa. Mungkin sarahnya seperti itu ya ini. Jangan sampai justru malah menghamba kepada orang-orang yang diunggulkan kastanya oleh Belanda untuk merendahkan kita-kita. Jangan sampai ini kita lakukan, kita turuti kemauan itu. Jangan sampai. Ini pesan dari Mbah Fatimah binti Maimun, termasuk makam Leran itu yang paling tua, termasuk makam Panjang itu. Nah, jenengan dapat menangkap sinyal seperti itu bentuknya seperti apa? Apakah jenengan melihat dengan mata kepala atau dengan telinga pendengaran saja? Bagaimana? Insya Allah sudah frekuensi saja. Mulai dari Mbah Abdullah, Mbah Mursad itu tadi, nah, kemungkinan terus akhirnya nyambung terus. Jenengan memiliki kelebihan terbuka, dimensi spiritual panjenengan sehingga bisa mengakses dimensi yang sama atau di atas panjenengan. Tapi intinya jenengan tidak bisa kontak dengan jin, syaitan, jin. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti jalurnya beda itu. Sama-sama frekuensi, mungkin jenengan itu FM, kalau jin kan AM gitu. Jadi jenengan tinggalkan gelombang yang lebih rendah, frekuensinya jenengan lebih tinggi. Ya. Inilah yang namanya yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia itu dikumpulkan bersama dengan komunitasnya. Jadi komunitasnya disesuaikan ya. Tidak akan bisa kumpul antara air dengan minyak. Kan bisa kumpul. Lah kalau kiai dengan Habib Ba'alawi kok bisa kumpul, itu karena terpaksa, belum mengetahui ilmunya. Oleh sebab itu kumpul antar sesama saudara boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kumpul mau direndahkannya. Ini pesan saya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Zainul Abidin tadi dari Mbah Nyai Fatimah binti Maimun, Leran Makan Panjang, Gresik. Jadi ini sangat penting ya untuk para santri dan kiai-kiai kita, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Lah ini ada hal yang penting juga ya ini. Jenengan kan alumni Lirboyo. Saya sering mengkritik keluarga dalam Lirboyo juga. Kritik saya itu kritik membangun. Karena kecintaan saya terhadap Lirboyo dan Ploso. Tidak hanya itu ya, juga termasuk Blok Agung, Darussalam, Banyuwangi, itu juga Sidogiri. Begitu juga pesantren-pesantren lainnya yang ada di Indonesia. Ini langitan juga. Jangan sampai tunduk kepada Habaib Ba'alawi yang merendahkan kiai. Telapak kaki Habib yang bodoh, ahli maksiat, narkoba lebih mulia daripada kopiahnya kiai. Ulama Nusantara.
Ulama Nusantara semua itu sesat, menyesatkan, jangan diikuti. Banser Ansor itu sesat, menyesatkan, jangan diikuti. Salatullah, salamullah, ala Tuhan, jangan dibaca lagi. Itu Habib Alawi yang ngomong kayak gitu ya. Ya Allah. Terus apakah pendapat panjenengan bela atau bela di tengah-tengah saja atau bagaimana ya masalah ini? Beliau kan masih menggunakan apa ini? Husnudzon ya. Husnudzon. Jadi saya tetap menghargai beliau. Tapi saat ini yang saya perlu diluruskan itu adalah beberapa pembelokan mengenai sejarah, kemudian makam-makam palsu. Untuk nasab kan saya bukan ahli dalam hal itu. Cuma yang ini saya berusaha untuk meluruskan dengan teman-teman itu masalah pembelokan sejarah itu. Terutama sejarah NU dan sejarah NKRI. Itu hatinya sangat sakit ya. Melihat ya Allah bagaimana ini leluhur kita kok seakan-akan nggak ada jasanya di negeri ini, itu yang bilang jasanya. Ya itu yang saya itu merasa gimana ya, ini yang harus saya luruskan. Terpanggil jiwa panjenengan memang benar ya. Jika jenengan terpanggil seperti itu, menurut saya wajib. Bagi jenengan itu wajib untuk turut serta meluruskan ya, supaya membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Dan jenengan alhamdulillah sudah gabung ke PWI LS sudah. Alhamdulillah. Jadi fokus utama saya itu di situ ya. Pembelokan sejarah NU, NKRI, kemudian beberapa makam palsu. Dan kebetulan sudah banyak ya di daerah kami yang sudah kembali ke aslinya. Ya, alhamdulillah. Ada PR lagi di sekitar makam Syekh Maulana Malik Ibrahim itu ada habibnya. Ada. Terus gimana di Tuban juga ada. Di Tuban banyak, Tuban itu. Kemarin saya kesana, masya Allah, gini jejer ya. Nah ini itu kan pertama kali yang mengupload video itu kan saya. Akhirnya menyebar. Sebelumnya sudah ada mukadimah dari kawan-kawan kita, tapi videonya yang menyebar itu saya. Dan pada waktu itu saya tunggu sampai 2 tahun belum ada orang yang mengakui. Ternyata setelah diteliti ada yang mengakui tapi belum spesifik. Nah, akhir-akhir ini ada seorang habib muda dari marga Asegaf yang ada di Tuban sana. Tapi saya masih memburu alamat lengkapnya. Saya akan menemui secara pribadi dulu. Kenapa berani? Ada channel kok, ada channelnya itu. Katanya dapat perintah dari ahli warisnya. Ahli waris yang mana? Jenengan tahun 2008 lah. Iya. Apakah dulu pernah melihat nama-nama Habib Ba'alawi atau Yamani seperti itu kan nggak ada? Saya nggak sampai ke situ dulu. Karena belum ada diskusi dari saya. Maksudnya makamnya kan nggak seperti ini ya. Mungkin beda ini. Beda ya. Sekarang kan ada makam Habib jejer-jejer itu kan. 65 lebih di ring 1. Belum ya di pintu masuk dan pintu keluar. Pintu keluar itu saja di tengah jalan pas itu Asegaf ya. Nyandung ngempar. Lah ini saya sudah ultimatum ya ke Kiai Ansori Tuban untuk berani bergerak, tapi kok yang masih lambat, nanti saya akan terjun sendiri. Iya. Karena apa ya, bukan saya, ini panggilan jiwa. Kalau dibiarkan terus nanti akan kuat-kuatan berapa uangnya. Ya Allah. Nanti sing kuat duitnya ya bisa ya karena dibela oleh Dewan DPRD Kabupaten Tuban. Gitu. Karena memang setiap tahunnya pengelola Makbaroh Mbah Sunan Bonang itu ya setor ke PBD. Katanya 150 juta, padahal sebelumnya dulu tuh nggak pernah setor segitu. Nah ini kan yang menjadi kendala. Apakah nanti pihak Pemda bela uang segitu, tapi mengorbankan sejarah bangsanya. Nah ini kan harus terus kita buru. Harus dibersihkan itu batu nisan yang tua yang menjadi bukti arkeologi itu dikemanakan, apakah dikuburkan di bawahnya atau malah justru dijual ya, bisa juga dijual nanti wah itu nisan zaman Majapahit. Nah, nanti dijual di bawah, dibuat kuburan palsu seperti kitab Nahrul Maurud lah, bisa juga. Ajaran Ba'alawi itu memperbolehkan membuat makam palsu kok. Asalkan diniatkan dengan niat menziarahi aslinya. Berarti saya bisa membuat makamnya Mbah Sunan Ampel double loro. Karena saya males ya
Sana wis dekat rumah saya saja ya. Namanya Ilah Hadratir Ruhi Mbah Said Ali rahmatullah, Mbah Buyut misalkan Lahul Fatah ya nggak usah ada makamnya ya, sampai apalagi ada makamnya lebih mantap gitu. Nah, ini akhirnya akan seperti itu ya ini. Jadi jenengan masih tetap ada husnudzon terhadap Lirboyo dan Ploso gitu. Tapi walaupun begitu tetap mendoakan beliau khususnya Om Kiai Haji Abdullah Kafabi agar mau terbuka ya gitu. Mau terbuka menyikapi informasi yang ada. Gitu. Itu juga Pak Yai Nurul Huda Jazuli juga mau terbuka terhadap informasi dari anak-anak muda kita ini. Siapa lagi yang mau mampu mengingatkan seperti ini kalau tidak dari kalangan pesantren sendiri. Kalau masalah Rais Am, Suriah atau PBNU masih belum terbuka, ya ini nanti tetap kita usahakan supaya bisa terbuka. Terbuka bisa menerima kenyataan yang ada. Lawang kulturnya dihina-hina, ditipu daya, ada yang diperkosa, ada yang dirampas istrinya. Kalau malah yang di struktural atasnya tambah tertawa-tawa, biarkan saja, husnudzon saja, nggak usah cari kitabnya. Orang goblok itu nggak usah cari datanya. Nah, ini bagaimana itu loh? Bagaimana? Coba tanyakan pada diri kalian, pengurus-pengurus PBNU, Suriah Mustasar Awan Suriah NU. Ini yang kami perjuangkan. Jadi contohlah beliau-beliau yang ahli tirakat ini, ya, pesan supaya cintailah leluhur kalian, cintailah produk-produk Indonesia Nusantara sendiri. Dan mungkin Romoyai ada pesan-pesan lagi. Saya mau menambahi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ditakdir oleh Allah menjadi orang Nusantara. Ini termasuk nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sering saya mengatakan kepada teman-teman bahwasanya kita hidup di Indonesia ini adalah hidup di negara yang majidub. Negara Indonesia ini negara yang majidub. Karena apa? Bungkusnya nasionalis, isinya religius. Nah, ini yang saya itu punya karat kalau ada rezeki itu pengen S3 dan membuat disertasi ini. Selamat datang di negeri majidub, negeri yang isinya nasionalis tapi dalamnya religius. Coba kita lihat apa yang nggak ada di Nusantara ini, masalah religius, masalah keagamaan, semuanya lengkap ya. Jadi saya bersyukur, monggo saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di negeri yang majidub yang bernama Indonesia. Mari kita jaga bersama negara ini bersama-sama. Kita sebagai anak bangsa, yang penting adalah bersatu. Itu. Jadi sama anak bangsa jangan sampai ada permusuhan. Kalau nanti ada permusuhan itu berat sekali ya. Nah, mungkin pemerintah sekarang yang mungkin bisa dilindungi insya Allah lah supaya bisa menyatukan Nusantara ini. Amin. Itu sekilas dari saya. Terima kasih atas tausiahnya. Ini berikan waktu saya untuk membaca sebagian dari tulisan kawan-kawan kita. Ada yang bertanya, apakah istrinya Kiai Haji Abdullah Kafabi itu seorang Habibah? Ada yang tanya seperti itu. Jawabannya adalah bukan Habibah sebenarnya, ya Syarifah dari Cirebon, gitu loh, dari Cirebon. Tapi ada hubungannya ke Mbah Sunan Gunung Jati kan bukan Syarifah, gitu loh. Jadi biasanya ya beda antara Syarifah dengan Habibah itu beda. Cuma orang menilainya itu keturunan Arab itu aja. Kita kadang-kadang sulit membedakan. Kadang-kadang Al-Mutahhar itu dari Al-Hasani kok. Tiba-tiba jadi Ba'alawi Al-Husaini. Nah, ini kan kadang-kadang ya ini perlunya kita untuk tes DNA agar kelihatan jelas nyata gitu. Jadi enggak hanya angan-angan belaka atau husnudzon saja. Ya, memang ada hubungan dengan informasi itu. Kalau memang garwa beliau Romoyai dari kalangan Syarifah atau Habibah, berarti masuk dalam kategori doktrin Ba'alawi. Kiai yang menikahi Habibah tidak akan diterima amalnya dan tidak akan diterima tobatnya sebelum bisa mengembalikan keperawanannya, kan ada seperti itu ya. Berarti Romoyai harus melawan. Nah, gitu. Tidak hanya Romoyai Abdullah Kafabi, Romoyai Ali Badri Masyuri Sukorejo Pasuruan itu juga istrinya dari marga Ba'alawi, malah jelas Habibah. Kalau Romoyai Abdullah Kafabi ini nggak Habibah, tapi jelas Habibah.
Berarti yang mau Yai Haji Ali Badri, bukan Zaini, Ali Badri Masyuri, itu berarti ya amal ibadahnya nggak akan pernah diterima ila yaumil qiyamah. Pengumuman Yai, jenengan harus melawan itu. Dan alhamdulillah jenengan membuktikan perlawanan panjenengan dengan buku yang jenengan terbitkan kemarin itu. Jadi gara-gara nasab ya, gara-gara nasab ya ini Kiai Haji Ali Badri Masyuri, Yahudi congkak gegara nasab ya ini. Dan jangan sampai lupa Yai Ali Badri, jenengan juga di sabdo oleh para Ba'alawi tidak akan diterima amal panjenengan. Karena Kiai nggak kufu, nggak sepadan, kalau berani menikahi Habibah itu nggak bisa. Oleh sebab itu jenengan mulai dalam perjuangan ini, alhamdulillah. Jadi jawabannya seperti itu, Gih. Mang Ucup, Mama Heza, kalau pengen cantik terus minum jigong Habib dijamin awet muda, pul. Mang Ucup, Gih. Ada lagi? Banyak sekali tulisan. Ini sebentar. Kang Brot, imigran surga. Kiai Makros Lirboyo juga asalnya dari Gedungan Cirebon, Bang. Nah, nggih Kang Brot ini paham banget, nggih. Jadi yang menghubungkan para habib-habib muda mendapatkan istri dari Ning Lirboyo itu ya dari Mas Lutfi bin Yahya Pekalongan sebagai mak jomblangnya. Tidak hanya ke Lirboyo tapi juga ke Peloso. Ada videonya, sudah pernah kita bahas bersama. Nih. Berikutnya ini Kesatria Pandawa 75 Kang Brot sambung dongo mugia pinaringan kasembadan segala hajat keponakanipun amin matur suwun kendoaken nggih. Keano Prasetya. Assalamualaikum Kiai, semangat berjuang Kiai demi negara ini. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bisa kebaca ini karena spontan. Muhammad Gufroni, leluhur kita semua yang para pahlawan sudah berkumpul semua. PBNU harus dibangunkan karena leluhur Aidit, Musoal Munawar, Fahrul Barokah juga sudah berkumpul. 65 bisa terulang lagi dengan versi Habib nih. Kalau bisa jangan Pak Ahmad Gufroni. Pengalaman kita di tahun 65, 66, 67 itu jangan terulang kembali lah. Ratusan ribu loh. Kalau orang Inggris itu mencatat ada hampir 2 juta. Nah, tapi nggak ada, itu dibesarkan. Dia 5.000, 200.000 sampai 500.000. Tetapi yang asli versi sejarawan kita nggak sampai, paling 10.000 sampai 15.000 katanya. Tapi banyak sebenarnya, karena banyak orang hilang di tahun-tahun itu. Dibawa oleh ya pada waktu itu ABRI lah ini. ABRI kan sakit hati ya, gara-gara pahlawan revolusinya disiksa oleh PKI dan Gerwani itu. Jangan sampai terjadi lagi. Oleh sebab itu jangan kita dengarkan adu domba dari kalangan Ba'alawi, Habib-habib itu yang mengadu domba kita antar sama anak bangsa sendiri. Jangan sampai mau. Jangan ditaati lagi ya, karena sudah pengalaman bahwa yang membawa dan mengembangkan Partai Komunis Indonesia itu ya banyak penggedenya yang berasal dari para Habib, termasuk ya Habib Ahmad Al-Aidid ya, termasuk Muso Munawar Al-Gadri ya, dan Fahrul Barokah juga Ahmad Sofyan Barokah yang tertangkap di Kalimantan Tengah, tapi kelahiran dari Kalimantan Selatan. Nah ini jelas terbukti ya. Oleh sebab itu jangan terulang lagi, Pak Ahmad Gufroni. Kalau terulang lagi bahaya. Nanti kalau sudah marah seluruh anak bangsa, wah habis semua Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Nanti sulit untuk dibedakan mana yang Habib Ba'alawi, mana orang Arab, nggak ada yang bisa membedakan. Oleh sebab itu jangan terulang lagi. Saya berpesan, jangan terulang lagi. Jangan sampai aura pulungnya Habib Ba'alawi ini semakin mengalahkan aura para kiai pribumi. Tinggal menyadarkan jongos-jongosnya ini ya yang sulit nih. Kiai gus-gus yang masih membela Ba'alawi itu sulitnya bukan main. Saya tuh kepingin membuat satu video untuk menghajar jenenge Dik Wafi. Kepingin saya hajar langsung habis, nggak usah bergerak lagi, tapi saya biarkan aja dulu, biarkan dulu.
Sakarepe dhewe silahkan dulu. Tuk-tukno supaya untuk duit akeh ya. Menambang uang ya. Silahkan, tapi akan dicatat oleh sejarah menjadi seorang pengkhianat. Mukhlis Wahab yang punya mantu Pak Alawi bukan hanya Pondok Lirboyo saja, tapi Yai Miftahul Akhyar dan Yahya Sakuf juga punya mantu Habib. Nah ini masih kami teliti lagi, yang Pak Yai Yahya Sakuf ini saya teliti lagi. Tapi kalau yang Pak Yai Miftahul Akhyar ini mantunya itu pernah mondok di Yaman. Kalau Habibnya saya kurang tahu. Pokoknya mondoknya di Yaman. Su CC, saya tetap tidak percaya kepada kamu ya. Nah ini kasihan cari pendamping supaya orang-orang percaya sudah dungo, sudah bersekongkol wek-wek, salah satu mau dibela wek-wek ya. Berarti saya ini dipisui, dimarahi sama Sue CC Sehe. Saya tidak percaya, silahkan, tidak percaya silahkan. Tidak ada paksaan. Pak atau Bu Sehe ini percaya atau tidak percaya silahkan, karena hidayah itu milik Allah semata, bukan milik saya. Siapa tahu jenengan pas tidur bermimpi ketemu dengan Yai Muhammad Zainul Abidin, terus akhirnya mendapat hidayah dari Ilahi. Ya siapa tahu, sebagai wasilah kan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubaha. Bu tsabbit quluba Sue Sehe. Sabit qulubaha ala dinika ya Allah, supaya dapat hidayah. Nggih. Kesatria Pandawa Kang Berat betul nggih. Nah ini Pak Ahmad Gufron lagi, pesantren walaupun santrinya sampai 100.000 misalnya, sedikit dibandingkan dengan bangsa Indonesia yang mencapai 250 jutaan. Makanya ponpes yang santrinya banyak jangan jumawa demi bangsa dan negara ini nggih Pak Ahmad Gufroni. Kita ini 282.460.000 jiwa. Ini tambah lagi setiap bulannya, setiap harinya. Tambah lagi dan bertambah lagi terus. Ada yang masih belum punya KTP juga. Kalau di total ya hampir 300 juta lah. Hampir enggak pas tapi hampir. Nah, jika ada yang memiliki santri banyak, lulusan pesantren terkenal saya 100.000, ya jangan jumawa seperti itu. Dulu santrinya Kiai Baseso juga banyak ya, punya karomah semua ya, tapi sul khotimah kan begitu. Untuk apa? Nah, pengikutnya Adnan Oktar, Harun Yahya juga banyak dulu. Seluruh dunia kok malah. Dengan karya-karyanya itu Harun Yahya, tapi akhirnya ya sul khotimah. Oleh sebab itu jangan jumawa. Untuk pelajaran bagi kita bersama. Kita tidak bisa mengandalkan kuantitas saja, tapi juga kualitasnya. Begitu nih. Mungkin demikian, masih banyak tulisan panjenengan yang belum kami bacakan. Untuk closing statement acara live ngaji bersama, diskusi dengan seorang wali Nusantara yang pernah ziarah Wali Sanga 1 kali dan 2 kali Wali 5 jalan kaki. Tidak semua orang bisa ini, semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua. Bahwa berjalan kaki, ziarah wali itu tidak ada perintah secara spesifik, ada tuntunannya, tetapi sebuah amaliyah yang mubah. Jika diniati dengan niat yang baik, maka akan menjadi nilai kebaikan, karena berjalan menyelusuri relung-relung yang ada, fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi ini untuk membaca ayat-ayat Allah yang kauni dan yang kauli, sambil berzikir ya ini. Jadi berjalan kan sambil berzikir ya ini. Insyaallah. Enggak sambil nyanyi kan saya ini. Sambil berzikir. Ya kan nilainya pahala semua. Setiap langkah, setiap nafas bernilai pahala semua. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Sampai keteguhan, ketekunan ya, kekuatan himmah beliau akhirnya mencetak batin beliau begitu kuatnya sampai sekarang, dan akhirnya beliau sudah menyampaikan kepada kita semua, ayo bersatu padu, jangan congkrah, dan hormati leluhur kita yang asli, dan semoga semuanya mendapatkan hidayah. Yang masih belum mendapatkan inayah, semoga dapat hidayah. Jadi ini pesan dari beliau. Mungkin ada 1, 2, 3 patah kata yang Romo Yai jadikan sebagai penutup. Terima kasih. Dari semua kejadian yang ada di muka bumi ini, terutama mulai tahun yang ada, terutama di Nusantara, mulai tahun 2023
sampai 2024 sekarang, Nggih. menjelang 2025, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Nggih. Nanti jadi kita nggak bisa lepas semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak memandang siapapun, yang jelas adanya diskursus nasab juga masalah ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita tinggal bisa menyikapi bagaimana dengan arif dan bijaksana. Itu Nggih. tadi kami itu. Nggih. Namun ya ini. Nggih. Jadi geger nasab ini bukan kehendak saya. Bukan kehendak Kiai Rusman, Raden Syarif Rahmat, Gus Fuad, Kiai Latif Fakih, Raden Ningrat, Gus Haji Jazuli, Raden Syarif Hasan, dan lain-lain semua. Tidak atas kehendak panjenengan semua juga tidak. Tapi hakikatnya Allah yang menghendaki supaya Indonesia ini bersih dari para pengaku-ngaku durian Nabi yang palsu. Dan kita harus memperjuangkan ini. Dan harus tetap kukuh dan kuat teguh seperti dengan rawe rantas malang tuntas. Jadi kita ini pejuang dan petarung ya, bukan hanya ngomong saja, bukan. Kalau ngomong saja akeh tunggale gitu ya. Akeh tunggale, ngomong tok kayak politisi misalkan akeh tunggale. Kita ini bukan orang lemah ya. Dari darah leluhur kami itu seorang petarung dan pejuang. Ya berani menghadapi segala macam resiko, resiko dihujat, resiko dibunuh, resiko diancam, wah itu biasa. Kalau nggak bermental pejuang, ya akan luluh, aduh, gitu, akan sambat-sambat. Dan insya Allah kita tetap istiqomah demi bangsa dan negara dan demi generasi kita nantinya agar menjadi generasi yang merdeka seutuhnya, tidak berkasta-kasta atau kasta nomor 3, nomor 2 dan seterusnya. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga membawa banyak manfaat, diiringi dengan ridho dari Ilahi Robbi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membawa maslahat. Semoga kita semua senantiasa bisa menjalankan wasiat dari Kiai Muhammad Zainul Abidin ini tadi. Begitu juga apa yang kami sampaikan, walaupun sedikit ini, semoga banyak manfaatnya. Amin. Akhirnya, wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan puasa ini kita bertambah barokah hidup, amin amin ya rabbal alamin. Wahai kiai-kiai, sadarlah dan terimalah hidup pengetahuan modern. Jangan menutup diri dari kemajuan zaman. Wahai kiai, sekarang kok dunia ini sudah terbalik. Kalian para kiai masih menganggap para habaib cucu Nabi. Sedangkan orang bodoh saja sekarang sudah bisa melihat yang mana salah dan benar. Tapi kalian para kiai yang banyak ilmu tidak bisa melihat. Coba lihat video ceramah habaib. Sungguh menyesatkan umat. Kemana ilmu kalian para kiai? Ingat kiai, Rasulullah paling takut kepada ulama su daripada Dajjal. Karena Dajjal jelas musuh, tapi ulama su tidak seharusnya. Seorang alim, bahkan ulama wajib mengkaji polemik nasab ini agar rakyat Indonesia tercerahkan. Ini malah kalian para kiai jadi budak mereka. Sungguh memalukan. Secara ilmu DNA, mereka anak cucu Yahudi, bukan cucu Nabi. Jangankan tersambung ke Rasulullah, orang Arab saja mereka bukan. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.